naik ke panggung karena nanti jenengan selama waktu berjam-jam, juga berjam-jam ya secukupnya lah dikira nanti sudah merasa cukup, nanti bisa dicukupkan ya. Tentunya nanti setelah talk show di belakang nanti ada teman-teman dari Ford Magelang nanti akan menghibur kita semuanya, nanti dari mulai lagu-lagu melo, melankolis, cerdas dan amburadul kayaknya ada gitu ya. Nah tentunya jangan beranjak kemana-mana karena acara baru akan dimulai. Mau nggak semuanya langsung saja kepada beliau Mas Moderator Mas Randy Mahardika, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Pertama-tama sedikit revisi ya, kan kebetulan Mas Randy tidak bisa hadir. Jadi di sini saya mewakili ASKI DIY Jateng. Perkenalkan kembali, nama saya Afif, selaku dari anggota ASKI DIY Jateng, gitu teman-teman. Mungkin ini pertama-tama selamat malam, semoga teman-teman masih semangat semuanya seperti itu. Jadi di sini saya akan mengenalkan tema diskusi daripada malam hari ini, yaitu dengan tema kopi dan tradisi lokal, perkembangan kedai kopi dan pengaruh kopi terhadap kemajuan kebudayaan seperti itu. Ya, mungkin di sini saya ada sedikit pertanyaan nih buat tiga moderator keren yang ada di atas ini nih, dari Mas Rekin, Mas Willy, sama Mas Agus ya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi kan di sini mungkin beberapa waktu yang lalu tuh sedikit ada pergesekan nih antara pegiat kopi lokal, kopi modern. Nah, kok itu kok kayak membawa kita nih terkait kebudayaan ini malah melangkah ke belakang seperti itu. Kembali mungkin di zaman perjuangan kita kemarin terkait isu apa ya, seperti sedikit diadu domba lah terkait pegiat kopi tradisional dan juga kopi modern seperti itu. Mungkin dari Mas Reki nih selaku founder dari Kebun Makna seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berlainan dengan para pengisi materi lain, saya tidak bisa bisa di public speaking, namun saya akan cerita saja soal Kebun Makna. Bagaimana saya dan Mas Nur Hasan menginisiasi sebuah kedai kopi. Kedai kopi menjamur di daerah-daerah kita, hampir di pelosok kota dan desa. Ya, namun yang disayangkan adalah ternyata minim konsep literasi atau melibatkan kegiatan literasi, buku-buku, segala hal tentang dunia pustaka, apalagi tempat itu bisa dijadikan sebagai sebuah lokus kebudayaan minimal. Saya dan Mas Nur Hasan menginisiasi Kebun Makna. Pertama kali dulu mau membangun, ayo gaya warna kopi, wah menarik, tapi untuk literasi. Ternyata rentetan panjang dari tempat ini menjadi banyak hal. Saya membayangkan dulu bahwa tempat ini diciptakan oleh kecintaan kami kepada dunia seni, literasi, buku, dan kopi tentunya, dan kebiasaan berdiskusi. Jadi saya dan Mas Nur Hasan kan lama di organisasi yang sama di waktu kemahasiswaan dan kepemudaan, jadi kita sering membiasakan untuk berdiskusi, dan kemudian diskusi-diskusi itu ada impactnya, yaitu terjadinya lanjutan aksi lainnya, yaitu bertindak lah, yaitu kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi saya kemudian mengumpulkan dengan susah payah koleksi buku saya yang ini jumlahnya sekitar 4.000 judul. 4.000 judul itu satu persatu saya kumpulkan dari masa SMA, kemudian tentunya harga buku waktu itu sampai ini sangat mahal, jadi saya hampir mengalokasikan khusus sehingga mengurangi kesenangan pribadi dengan mengurangi rokok, makanan, pakaian, dan juga makanan enak gitu, seperti pesan Tan Malaka yang bahwa untuk menghidupkan pustaka ya harus seperti itu, bila mana perlu mengurangi pakaian, ya saya lakukan.
Kemudian saya mengidamkan seperti gagasan bersama-sama Mas Kur Hasan bahwa saya mengasumsikan bahwa tempat kita ini akan menjadi ruang pertemuan, ruang obrolan, ruang diskusi, bertemunya lintasan antar generasi sehingga bisa berdampak. Jadi ngopi tidak sekedar ngopi saja, Bu. Jadi ngopi ada gagasan baru di situ, ada diskusi-diskusi yang memicu aksi selanjutnya, dan tentunya karena tradisi kami adalah aktivis gerakan, jadi ya segalanya berjalan sesuai rencana. Seperti 3 tahun ini sudah ada banyak kegiatan rutin yang diambil oleh Ketua Makna. Program-programnya adalah pertama liburan ceria di masa liburan sekolah, itu melibatkan anak-anak 100 desa anak berkumpul, dan kemudian kami berikan fasilitator terbaik di jaringan kami, mulai dari seni, sains, teater, sastra, kemudian hal lainnya, jelajah dusun. Masing-masing background kami, saya sebagai penulis, saya sebagai pelaku kebudayaan dan berjejaring, kemudian kami maksimalkan. Mas Kur Hasan sebagai pengelola komunitas, tentunya pengalaman panjang di LSM dan kemudian gerakan sosial. Ya, ini tandem yang pas. Jadi begitu. Kami mengasumsikan kalau di kedai kopi itu ada minimal ono bocah kok bisa ngomong ke Indonesia, ngomong ke desa itu, saya rasa Indonesia masih akan baik-baik saja. Nah, atas dasar-dasar itulah saya dan Mas Kur Hasan memulai tempat ini, dan kemudian menjadi berkembangnya banyak gagasan bertumbuh, diskusi, gagasan baru, produktivitas, dan kita coba upayakan menjadi walaupun daki-daki kelompok kebudayaan kecil, tapi nggak apa-apa, itu cita-cita. Jadi segala perwakilan kebudayaan sepertinya sudah pernah kita pentaskan di sini, mulai dari seni musik, seni rupa, pameran seni rupa, lalu bedah buku, pantomim, teater, hampir, karena memang kita juga menitik beratkan terhadap seni di tempat ini. Jadi begitu, Bu, mungkin akan dipantik berikutnya oleh kawan-kawan selanjutnya, nanti diskusi fleksibel saja. Gitu, begitu, Gus. Baik, wah keren banget ya tadi ya dari Mas Reki, pengorbanannya atas Kebun Makna ini. Beliau berkorban apa ya? Ya sedikit mengorbankan kesehariannya ya, kebutuhan sehari-harinya buat apa ya? Pengadaan dari buku-buku ini, lalu ada Kebun Makna sendiri yang menjadi medium buat apa ya? Pegiat kebudayaan mungkin lah ya, sebagai tempat apa ya? Mereka mempromosikan dari budaya-budaya Indonesia seperti itu. Mungkin selanjutnya nih dari Mas Willy selaku yang pegiat kebudayaan juga ya sini ya. Oke, baik. Jadi gimana tuh tanggapannya Mas Willy itu apa terkait, mungkin kita bisa ambil contoh dari Kebun Makna ini sendiri lah ya. Mas Reki dan Mas Kur sudah bisa nih memberikan medium nih sebagai tempat promosi kebudayaan melalui warung kopi ini lah ya, seperti itu. Mungkin tanggapan dari Mas Willy terkait apa ya, kopi dan kebudayaan itu seperti apa tuh? Terima kasih Mas Afif. Jadi belakangan ini kan kalau kita lihat kebiasaan orang Mobi itu hampir merata di Indonesia. 20 tahun lalu kalau kita ke Aceh, dari pagi sampai malam orang Aceh ngopi. Tapi sekarang kita ke Jogja, kita ke Magelang, akan kita ketemukan begitu banyak kedai kopi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kedai kopi menjadi semacam penampang untuk memajukan kebudayaan Indonesia? Satu. Yang kedua, apakah di kedai kopi orang memperbincangkan ide-ide kreatif atau kreativitas thinking atau critical thinking misalnya? Ataukah kopi, kedai kopi dan ruang kopi hanya sebatas melepas penat setelah sepanjang hari kita bekerja dan sekolah gitu ya? Saya melihat dalam konteks kebudayaan bahwa kerja kebudayaan itu kerja paling tinggi. Karena dia kerja paling tinggi, kopi hanya menjadi semacam penampang di mana teman-teman bangsa
Rizky dan teman-teman di Akar Makna memfasilitasi publik tempat ini menjadi tempat perbincangan yang kreatif. Yang ketiga saya melihat gini, coba kita perhatikan ya, hampir seluruh diisi oleh anak-anak muda. Nah menurut saya tempat ini juga menjadi tempat harapan anak-anak muda untuk menemukan harapan baru bagi hidupnya. Karena kalau kemudian ruang kopi itu hanya sebatas toko malam hari, saya tidak terlalu apakah ini menghubungkan itu dengan pembicaraan tentang kemajuan kebudayaan. Saya melihat anak-anak sekarang untuk generasi Gen Z itu di mana tempat mereka bisa bekerja. Jadi seringkali di generasi saya, generasi X, Y itu mereka selalu menganggap anak muda sekarang tuh apa? Menurut Mas Regi sendiri nih, impact-nya atau mungkin testimoninya nih selama Kebun Makna berdiri nih, apakah ada teman-teman kah yang pernah berkunjung di sini, apakah memberikan impact lah kepada masyarakat sekitar seperti itu? Mungkin saya boleh minta ada contoh konkretnya lah yang pernah dilakukan sama Kebun Makna selama ini gitu. Ya jelas iya merasakan dan mulai iya. Pertama contoh konkretnya adalah ketika ada kunjungan visiting literasi dari SD, MM di terdekat, yaitu pengenalan anak-anak kecil seusia dini dari PAUD, TK maupun SD melakukan kunjungan literasi satu sekolah ke sini hampir tiap satu. Itu ada kami dokumentasikan terus. Iya. Terus kemudian kepada masyarakat saya kira mulai hari ini kami harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat lokal di Karangsangaran dan Pelosok Gede dan juga pemudanya terutama AMUS, karena mustahil tanpa kerjasama yang baik dan juga itikad yang sama itu akan bisa merubah situasi sosial kemasyarakatan. Jadi misalnya pada saya dulu ketika sama Mas Nur Hasan membangun tempat ini, ada puluhan anak-anak ketika ini dulu babat kebun itu usia dini 6 tahun sampai dewasa membabat kebun ini dengan gotong royong, bahkan sumbangan pemerintah, sumbangan dari warga, yakni mulai dari genting, mulai dari umpak, tiang, kemudian wujud sorokan itu semestinya kayaknya kok memang masyarakat mengerti vibrasi kami, kemudian kami berjalan sama untuk melakukan hal yang lebih positif di daerah ini. Tentunya untuk produk makanan itu pastinya dari produk-produk lokal. Tentu saja teman-teman yang terlibat di jualan ini juga masyarakat sekitar, kawan-kawan sendiri. Kemudian tentunya para tenaga kerja yang selama ini sudah 3 tahun bersama, dan pemberdayaan lokal kepada anak mudanya belum pernah tidak mengambil dari luar. Jadi ada beberapa anak sekolah yang paket C lalu kami ampu di sini. Jadi model di sini adalah pengasuhan langsung. Jadi saya bersama Mas Kurasan membersamai mereka lewat pendekatan personal yang kemudian itu menjadikan hubungan itu menjadi makin intim, kuat, terpercaya, dan pengkaderannya terjadi secara alamiah. Jadi begitu, tentu saja. Ya Gen Z misalnya, ini kapan belajarnya, kapan bekerjanya, gitu. Tapi coba Anda bisa membayangkan 10 tahun lalu kita bisa membayangkan seorang petani pencari rumput yang bisa mendapatkan penghasilan di atas 40 juta hanya karena dia konten. Dulu kita nggak pernah membayangkan itu, sekarang iya. Maka menurut saya ruang kopi itu adalah ruang kreatif. Karena dia ruang kreatif, ruang untuk menemukan harapan-harapan baru. Walaupun di luar sana, anak-anak muda juga terus bertanya, ini besok kalau saya lulus, saya mau bekerja di mana? Tapi minimal di ruang kopi itu anak-anak mulai menemukan setitik ide-ide kreatif yang akan dikerjakan. Tadi sebagai pendiri Kebun Makna, Bung Riki sudah memberikan beberapa penjelasan bahwa komitmen mereka berdua, tempat ini menjadi ruang perjumpaan. Tentu kalau itu ruang perjumpaan, maka tidak sebatas perjumpaan kongkong malam hari, tapi perjumpaan yang memberikan makna. Tentu maknanya macam-macam, tidak hanya ekonomi semata ya, tapi juga
tempat untuk mungkin bercurhat, tempat untuk bersharing tentang kehidupan yang berat. Di tempat ini ada proses resolusi, ada proses di mana orang menjadi lebih kuat. Dan menurut saya kedai kopi dia mengalami perkembangan yang belakangan dia menjadi tren gaya hidup. Pertanyaannya adalah apakah tren gaya hidup itu akan membantu level produksi atau level hidup manusia, atau ya kita sedang mengikuti tren global tapi kita terus menjadi warga yang konsumtif. Kalau itu ini bahaya menurut saya. Gitu. Siap-siap menarik nih saya dari Mas Widi ya. Mungkin tadi sedikit callback ya terkait tadi itu, apakah sebuah warung kopi atau coffee shop itu bisa nggak sih menjadikan tempat yang produktif mungkin ya? Mungkin teman-teman di sini mungkin udah agak relate nih sama apa ya, meme itu kadang-kadang tuh laki-laki, mungkin aku mau laki-laki itu biasanya tuh emang pertemuan pertama itu 1-2 jam pertama ini cuma ngomong kosong lah, tapi biasanya tuh udah mulai nyambung jam 12 malam tuh, nah itu pembicaranya udah kemana-mana tuh seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang relate nggak tuh? Ketika udah nyentuh jam 12 malam tuh yang diomongin udah jauh banget nih dari apa ya, mungkin topik-topik yang biasa kita omongin seharian seperti itu. Oke, ini selanjutnya dari Mas Agus Magelangan. Pakai ini nggak Mas? Pakai ini nggak? Enggak ya? Oke, berarti Mas Agus Magelangan ini yang backgroundnya dari content creator juga sebagai penulis juga ya. Nah seperti itu nih. Nah mungkin kalau dia dari apa ya, konten-konten yang diangkat nih, mungkin terkait kopi dan kebudayaan di Indonesia, lebih khususnya ya seperti itu ya. Mas Agus ini menganggap gimana sih perkembangan nih terkait kecintaan kebudayaan dari warga negara Indonesia, atau mungkin apa ya topik-topiknya, apakah pendengar-pendengarnya Mas Agus mungkin penonton-penontonnya Mas Agus, followersnya itu terkait kebudayaan, tertarik apa sih mereka sebenarnya terkait kebudayaan? Kawan-kawan, sebenarnya di sini saya tentu saja bukan pakar kopi ya. Kita semua paham ya, ini acara yang isinya pendekar-pendekar kopi semua gitu ya. Ada Reggie gitu ya, dia sangat kopi gitu. Dibacok betulnya jodohnya Americano Pak. Ada Renggo dari Dongeng Kopi, ada Ayu tadi, ada Gus Kholil, Mas moderatornya Mas Afi aja dari Asosiasi Kopi gitu. Jadi ini forum yang sangat kopi. Jadi tentu saja saya di sini mewakili orang yang paling goblok dalam urusan kopi gitu. Saya mewakili orang yang berprofesi sebagai pembeli kopi saja gitu. Yang lain mungkin pemain kopi, saya merasa sebagai pembeli gitu. Saya sangat senang gitu dalam beberapa tahun terakhir bisnis kopi tumbuh cukup besar di Jogja itu, karena saya tinggal di Jalan Kaliurang itu. Dari KM 5 sampai KM 13 itu wah kedai kopi banyak banget ya, banyak banget, dari yang halal sampai yang pencucian uang itu banyak banget ya. Itu kan ya kita tahu ya, saya nggak tahu di Magelang kedai kopi pencucian uang atau nggak tahu, kalau Jogja banyak banget gitu ya. Yang sekarang kedai kopi besok ujung-ujung sudah di Myeongplong atau apa gitu. Nah gini, saya merasa bahwa ya, kopi ini punya peran yang sangat penting terutama di Indonesia, karena gini, saya meyakini Indonesia itu negara yang sangat kolektif, negara yang sangat komunal masyarakatnya gitu ya. Kita punya mekanisme-mekanisme tertentu untuk membuat masyarakat itu selalu berkumpul gitu. Contoh sederhana, saya nggak tahu di sini masih ada jimpitan nggak? Ada jimpitan. Jimpitan itu kan kalau kita pikir sekarang kan sebenarnya secara efektivitas uang itu kan sudah nggak efektif sebenarnya. Kita bisa urunan setiap bulan, kita bisa bayar pakai GoPay dan lain sebagainya. Tetapi kenapa jimpitan itu tetap penting? Tetap ada alasan untuk ronda nih. Ngaku saja, karena kadang orang itu nggak mau ronda kalau nggak ada maling, Pak. Kita butuh mekanisme tertentu agar kita mau berangkat ronda bareng. Jimpitan diperlukan gitu. Nah, sini masih pakai uang? Nggak, masih ya? Karena saya orang Kaliangkrik ya. Kaliangkrik itu kadang beberapa masih pakai beras 1 genggam gitu. Jadi itu mekanisme yang penting gitu. Kemudian di sini ada istilah ngebuk, tahu nggak ngebuk? Jadi ngebuk itu kayak semacam jembatan di pinggir jalan itu selalu dibikin rata agar orang-orang bisa duduk di situ gitu. Itu kan mekanisme agar orang-orang itu bisa berkumpul gitu. Kemudian nyinom itu kan dalam tradisi, nggak tahu di luar daerah terjadi atau enggak, tapi dalam tradisi Jawa itu nyinom masih sangat diperlukan, karena urusan pernikahan itu adalah urusan bukan cuma urusan 2 keluarga, tapi urusan 2 kampung. Itulah kenapa Indonesia
Indonesia itu selalu punya mekanisme agar piye carane dhewe golek cara ben iso kumpul gitu ya. Ono wong mati nek iso ya kumpul. Perkara engko lelekane engko bilang kok ya sambung gitu urusan lain gitu. Tapi yang jelas kita selalu punya mekanisme agar kita tuh selalu berkumpul, dan saya pikir itu salah satu kearifan lokal Indonesia gitu yang itu menurut saya cukup baik gitu. Kita punya mekanisme untuk peduli pada sesama gitu. Di sini masih ada yang derep sih? Salah? Masih ada derep gitu ya. Kalau saya ngasih contoh di Kaliangkrik lah, karena saya orang Kaliangkrik gitu. Di Kaliangkrik itu kalau Anda derep gitu, itu nilai paromnya itu sepertujuh. Jadi kalau Anda memanen 7 kilo, Anda berhak untuk mendapatkan beras gabah 1 kilo, sepertujuh gitu. Saya di daerah lain beberapa ada yang 1/5, ada yang 1/3, itu tergantung keputusan si yang punya sawah gitu. Tapi ada satu mekanisme namanya nyangsa. Ya, nyangsa itu adalah sistem di mana Anda derep tetapi Anda menyisakan padi dalam jumlah yang sedikit. Jadi nyangsa itu mekanisme di mana orang derep itu selalu menyisakan padi walaupun juga pucuk. Untuk apa? Agar orang-orang yang tidak kebagian derep itu tetap punya gabah gitu. Jadi saya pikir Indonesia punya mekanisme-mekanisme tertentu, masyarakatnya sangat peduli pada lingkungan komunalnya gitu. Dan saya pikir di titik itulah kopi menjadi penting gitu. Karena di lingkungan yang sekarang serba digital seperti sekarang ini, orang itu selalu kadang butuh alasan untuk nongkrong gitu. Dan apa alasan nongkrong yang paling masuk akal sekarang? Itu tentu saja, kalau sekarang ada 2 sebenarnya. Pertama, ada 3, kopi, pengajian, baru nonton bal. Kalau anak muda sekarang nonton bal tidak selalu ya, karena timnas juga belum tentu nafas timnas kita panjang ya kan. Pengajian juga tidak harus setiap hari gitu. Tetapi kopi itu menjadi alternatif dan paling masuk akal untuk orang-orang anak muda itu untuk mau berkumpul gitu. Jadi sebenarnya saya pikir saya sangat suka sekali dengan tradisi kopi yang mulai tumbuh besar di Jogja. Itu banyak banget, di Magelang mulai banyak kedai-kedai kopi baru yang bermunculan gitu. Di dekat rumah saya aja sudah ada 3 kedai kopi, di Jalan Saru Edwiko itu dekat Akmil sudah ada 3. Jadi saya pikir saya sangat mengapresiasi ketika ada forum-forum ya para pendekar-pendekar kopi ini, karena saya pikir itu menjadi forum yang baik. Forum mungkin bagi para pengusaha kopi menjadi forum sambat gitu ya, sambat mungkin kopi Nora Ayu atau apa gitu, dan itu menjadi menjadi hal yang baik bagi sama penggemar kopi gitu. Mungkin itu awalan dari saya. Keren. Oke. Berarti di sini Mas Agus ini cukup itulah ya berterima kasih lah ya, kita semua mungkin ya berterima kasih karena dalam waktu belakang ini kita punya alasan berkumpul lah ya. Oke, siap. Alasan kumpulnya adalah ayo kopi seperti itu. Soalnya kalau nggak ada kopi Pak, kita keluar malam mesti orang bujurnya dan karaoke Pak. Itulah peran kopi itu gitu ya. Itulah peran kopi. Udah pernah digituin toh berarti? Belum pernah. Saya contoh gitu. Oh, contoh. Biasanya nyontoh kita ya berarti ya. Iya. Mas Regi gimana nih terkait tadi tanggapannya nih? Nah mungkin tadi dari Mas Agus sama Mas Willy lah ya gitu, beliau sangat mengapresiasi kopi lah sebagai wadah pembicara ya, sebagai medium untuk orang-orang Indonesia sekarang kumpul nih. Nah mungkin di sini aku bakal ada sedikit konser sedikit lah ya, kan kadang-kadang tadi itu 1-2 jam pertama itu yang omongin mungkin ya sebagai sharing-sharing curhat-curhat kesehariannya lah seperti itu. Nah baiknya itu gimana sih Mas Regi ini supaya apa ya membentuk mindset lah untuk warga Indonesia ini lah ya, supaya mungkin ketika mereka ngopi ya setidaknya lebih banyak hal positifnya lah yang bisa dipetik daripada ya ngomong kayak tonggone. Ya harus ada tren yang kuat. Kayak kami memilih kebun makna sebagai ada subtemnya coffee, club, dan library. Jadi konsep perpustakaan publik itu otomatis memberikan vibrasi yang ketika mereka datang ke sini, pertama yang dicari itu adalah buku, karena koleksi kami 4.000 judul, dan saya kira 4.000 judul saya kira cukup untuk misalnya kalau mau menggarap tugas co-working space atau hal-hal lain. Jadi bahkan tagline kami kan juga ngopi, baca, memaknai, bermaknai. Jadi paling dibaca toh ya? ya. Untuknya Kalau
pas buku-buku berantakan itu aku senang sekali karena berarti tahu mana yang dibaca dan mana yang tidak. Jadi saya pasti suruh ke teman-teman pengamu pegawai untuk membiarkannya, jadi saya kemudian menganalisis mana yang dibaca dan tidak. Juga soal pengasuhan, jadi teman-teman yang datang ke Kebun Makna menjadi teman pribadi kami, menjadi keluarga besar yang kemudian datang kembali pulang membawa perkembangan baru, diskusi baru, kemudian upaya-upaya ya kayak sekolah kecil, kita mengibaratkan non formal namun kalau vibrasinya kita pakai tagline perpustakaan, otomatis hal-hal yang ada di situ pun menjadi positif gitu Mas gitu. Siap, mungkin ini aku agak sedikit nyambung nih buat Mas Willy sama Mas Agus lah ya. Kan mungkin kan makin kesini kan konsep coffee shop itu kan makin aneh-aneh lah ya. Makin apa ada yang entah itu konsepnya buat main games, board game seperti itu, malah sampai sekarang tuh yang lagi cukup tren di Jogja tuh dibuat seperti klub malam seperti itu tuh. Nah, kalau dari makin perkembangannya nih sama terkait kopi modern itu lah ya, takutnya nanti akhirnya mereka diskusinya malah kemana-mana seperti itu nih. Mungkin tanggapan dari Mas Willy dulu mungkin ya terkait perkembangan kopi-kopi modern ini seperti apa nih dengan tema-tema yang makin kesini makin unik dan aneh dan kreatif juga sih seperti itu. Ya, saya melihat gini ya, ini tantangan bagi para pengelola kedai kopi. Karena orang datang kan tentu ingin mencari sesuatu yang lebih fun bagi dirinya. Orang selalu datang pada satu tempat dan dia ingin mendapatkan momen experience yang sampai. Nah pertanyaannya adalah apakah semua kedai kopi memberikan sesuatu yang taste yang tertentu bagi semua orang? Tapi lepas dari itu, saya melihat bahwa kali ini bicara tentang kemajuan kebudayaan. Teman-teman Akar Makna ini satu dari sekian 100 organisasi yang mendapatkan pendanaan dari Dana Indonesiana, dan anak-anak muda juga bisa mengakses pendanaan itu. Kebetulan saya konsultan manajemen program di Kementerian Budaya. Ada satu anak muda di Makassar, baru semester 5 dan dia mengelola anggaran dari kementerian sekitar 350 juta. Bukan anggarannya itu, tapi dia cerita, dia dapatkan ide ini itu duduk di warung kopi. Jadi dia mengembangkan namanya pinisi. Pinisi itu kapal dalam tradisi orang Makassar, kapal dari orang Makassar yang berlayar. Nah dia mengangkat aspek kulturalnya. Nah kembali ke soal bagaimana kopi dan kedai kopi bisa menjadi wadah di mana anak-anak muda, baik yang perempuan dan laki-laki dan berbagai macam jenis pilihan seksualitasnya, menemukan titik-titik harapan dalam hidupnya. Satu hal yang mungkin perlu juga didiskusikan adalah orang kongko malam hari tidak mungkin hanya sekedar kongko. Satu. Kedua, tidak mungkin hanya sekedar melepas penat. Tidak mungkin. Dia pulang karena dia datang, dia keluar dari rumah, dia duduk di warung kopi. Tentu dia ingin mendapatkan insight baru. Kalau dia punya problem, apakah nanti saya ketemu teman-teman di kedai kopi bisa melumerkan persoalan saya? Atau setelah pulang ke rumah tambah pusing? Tapi minimal dia menemukan titik-titik pencerahan. Nah oleh karena itu menurut saya ini tantangan bagi kedai kopi. Kalau teman-teman yang pekerja budaya seperti Mas Riki dan Mas Masul melihat kedai kopi sebagai penampang untuk melihat kreativitas bangsa, tidak mungkin hanya sebatas jual beli. Lainnya kalau jual beli nombok mereka. Maka tadi saya bilang ke dia, ke depan organisasi harus memikirkan apakah kedai kopi sebagai bisnis dia bisa menghidupi program-program kebudayaan ke depan. Nah itu yang harus dipikirkan satu. Kedua, anak-anak muda yang datang dalam konteks malam hari minum kopi, dia juga pasti punya mimpi. Nah kedai kopi harus memberikan ruang-ruang itu. Tadi misalnya sebelum acara ini kan ada dua adik, yang satu yang kecil dan satu yang gede nyanyi.
maybe minggu depan misalnya ini menjadi ruang anak-anak yang mau bermusik, yang punya karya musik tampil di sini. Jadi dia menjadi show the window untuk ide. Ini jendela untuk ide, orang melihat anak-anak muda kita, melihat kopi itu tidak warung kopi atau kedai kopi tidak sebatas ruang perjumpaan semata, tapi perjumpaan yang memiliki makna, kemudian keluar akar makna. Jadi mereka mau memfasilitasi seluruh perbincangan itu. Nah pertanyaannya adalah agar perbincangan itu dia berkelanjutan, dia sustain, maka sebagai organisasi harus memikirkan strategi sustainnya. Orang mungkin anak-anak muda akan bisa ketemu kedai kopi di mana, di Jogja, di pusat kota, di Kota Magelang, atau di sini atau di mana, mereka bisa pergi ke mana. Tapi experience orang terhadap satu tempat itu membekas. Nah oleh karena itu tadi Bu Legi dan Mas Maskur kemudian merumuskan, kami bukan sekedar kopi, tapi ini ruang literasi, orang bisa membaca buku. Walaupun sekarang apakah ada anak-anak yang suka baca buku, itu juga menjadi pertanyaan saya. Tahun 90 saya sekolah di Jogja, di Gajah Mada kalau kita baca buku, kita pergi ke kampus, lempar-lemparan, lu udah baca Derrida, lu udah baca Karl Marx, lu udah baca Tan. Sekarang tidak lagi pakai buku, anak-anak bisa buka tajam bang Google di mana lahirnya Derrida dengan cepat, di mana lahirnya Jürgen Habermas dengan cepat dia membuka. Jadi warung kopi, saya melihat warung kopi untuk generasi Gen Z itu ruang kreativitas untuk dia dapat cuan mungkin. Dan itu macam-macam, termasuk juga bagian dari dapat jodoh dan macam-macam ya. Tapi bagi saya, ruang-ruang itu yang harus terus dihidupkan agar bangsa ini terus harus hidup. Saya selalu melihat bahwa ruang kopi itu ruang logis, ruang bernalar agar kita tidak terus melihat situasi yang unhope itu dia menjadi jungkir balik gitu. Orang membayangkan pergi ke Raja Empat dengan indahnya. Saya berkali-kali ketika jadi national director untuk satu program PBB di sana itu kalau kita mau ke Papua 10 juta coy. Tapi sekarang kalau kita pergi ke Raja Empat yang kita lihat nih. Jadi ini pembicaraan kebudayaan. Semoga juga anak muda bicara juga di warung-warung kopi. Saya kira. Putri-putri barang. Siap, tadi mungkin aku ada sedikit pertanyaan lagi nih tadi ya. Ada dua sih sebenarnya. Tadi yang ada tuh anak kreatif yang dari Makassar tadi itu ya, kok bisa tuh beliau mungkin menemukan karena ketika mereka ngopi-ngopi tahu-tahu ya itu mendapatkan pendanaan dari dana Indonesia lah ya seperti itu. Aku pertanyaan pertama mungkin buat Mas Widi nih, gimana sih caranya proses supaya mendapatkan hal tersebut? Lalu yang kedua mungkin ya tadi lagi harus apa saja sih yang dipersiapkan untuk mendapatkan support yang dimana nanti harapannya anak-anak muda makin lebih mencintai kebudayaan Indonesia seperti itu. Gimana tuh mungkin isi-isinya lah seperti itu. Jadi gini, saya lihat kalau teman-teman membuka program dari Indonesia, misalnya tanya ke Google, apa itu Dana Indonesia? Dia akan keluar ada sekitar 11 kategori. Nah masing-masing kategori teman-teman boleh mengakses seluruhnya. Ini salah satu program grant dari pemerintah yang sangat terbuka. Tidak ada kat-gulipat di program ini. Jadi teman-teman bisa mengakses dan pendanaannya itu bisa dari 200 juta sampai 1 miliar. Kayaknya teman-teman dapat sekitar hampir 1 miliar ya. Jadi ini program di mana teman-teman yang anak muda, tidak anak muda sih, saya lihat juga ada bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang penting punya organisasi yang legal, kemudian teman-teman punya ide tentang kebudayaan, lalu rumuskanlah 2-3-4 orang berdiskusi apa yang mau kita sumbang agar kebudayaan kita makin bukan hanya makin kuat. Sekarang bapak ibu-ibu dan anak-anak adik-adik cewek nontonnya kan drakor ya. Kenapa drakor begitu sangat hebat menguasai Indonesia? Karena kerja kebudayaan Korea itu dirumuskan dalam rencana strategik pemerintah.
kapan kita bicara tentang kemajuan kebudayaan? Misalnya orang Venezuela bicara tentang gila tuh kopi, dan di Indonesia tidak hanya sekedar kopi loh, tapi bicara tentang ini. Kapan kebudayaan yang kita bilang kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan tinggi itu singgah di sana? Atau kita terus menjadi warga negara yang konsumtif terhadap kemajuan orang lain? Jadi menurut saya ide-ide itu yang harus diluruskan. Jadi tekniknya detail, lihat program Dana Indonesia, lalu ketika ini duduk di warung kopi, rumuskan ide apa yang akan kita lakukan bagi bangsa. Jadi saya selalu bilang gini, kalau berkumpul jangan membicarakan duit dulu, bicaralah ide. Beliau bikin ini berangkat dari ide, bukan berangkat dari duit. Duit yang selalu berubah menjadi duit, bukan duit berubah menjadi duit. Dalam sejarah perjalanan perubahan, social change selalu dimulai dengan gagasan. Ada ide baru ada duit. Nah, tempat ini menurut saya dia membuktikan, dua orang membuktikan itu, bahwa tempat yang kita sekarang diskusi lahir dari ide, lahir dari kegelisahan dia bahwa budaya literasi harus berjalan dengan muda. Nah, cara anak muda kalau mau baca buku kan, kalau ke perpustakaan kan boring. Ya gimana kalau minum kopi sambil cerita-cerita itu kan lebih enak. Nah, ini terobosan, ini breakthrough terhadap semua situasi sosial. Dan dia menawarkan ide itu. Lalu karena ide itu menarik, Dana Indonesia melalui program Dana Abadi Kebudayaan diberikan juga ke teman-teman. Jadi saya selalu melihat ide brilian itu pasti ada result ya, ada sesuatu yang didapatkan. Kalau ditanya bikin kayak gini mungkin juga duitnya banyak keluar gara-gara itu. Tapi karena ide ada gagasan, saya kira itu yang saya kira gitu. Keren banget ya. Oke, mungkin ada pesan lah ya buat teman-teman di sini. Jadi sekiranya kalau ngopi ya, please jangan cuma sekedar ngegibahin koncone dewe seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Agus nih. Tadi kan sempat nih terkait konten dan kebudayaan mungkin nih. Kalau dari Mas Agus sendiri gimana tanggapannya? Mungkin beberapa konten yang kita sering lihat di TikTok dan lain-lain lah ya. Kadang-kadang mereka udah mengesampingkan kebudayaan Indonesia. Kalau mungkin saya sendiri ya terkait algoritmanya gak dapat, karena itu kan belakangan ada yang kontennya itu senyum-senyum ala opa-opa Korea. Nah, tanggapannya Mas Agus gimana nih terkait konten-konten tersebut nih? Begitu. Gini, saya pikir semua konten kreator akan selalu mencoba apa yang terbaik bagi mereka. Sama kayak kopi tadi jenengan bilang bahwa kopi itu kan berbagai konsep, ada yang konsep ini berarti yang kepasang ini malam dan sebagainya. Saya pikir ya itu hal yang positif karena itu memberikan pilihan kepada banyak orang gitu. Kalau jenengan perhatikan nyaris sekarang itu semua institusi itu bikin warung kopi. Semua institusi, bahkan semua perwakilan masyarakat di Jogja itu ada, di dekat UI itu ada kedai kopi namanya Capable. Itu baristanya itu orang-orang yang difabel gitu. Kemudian ada kedai kopi Sunyi gitu. Itu pelayan dan dia baristanya itu bisu dan tuli gitu kan. Terus ada di Magelang itu ada kedai kopi namanya Rockstar. Dia kedai kopi yang selalu mendengarkan musik Mas rock 80-90-an. Jadi soal bagaimana generasi setengah tua dan lebih tua di sini. Jadi saya mau ceritakan bahwa pasca Agustus di sini adalah nanti akan diadakan selapanan di Langgar ini, Langgar bermakna ini, selapanan di kampung kami. Jadi pengampunya adalah para penutur terakhir di desa kami, ada yang disepuhkan. Kemudian kami bersama warga, pemuda dan teman-teman Gunana akan menjadikan itu sebagai kajian rutin perselapanan, kemudian tematik. Yang pertama adalah untuk mengambil perasaan dari pemikiran para sesepuh itu, kemudian minimal cerita soal-soal masa silam. Dulu di kampung ini ada acara di masjid dan kemudian melibatkan kayak festival, itu ada drama, itu pas zaman Rendra 70-an dan Bapak saya menjadi tokoh utama soal bidang kebudayaan itu, pengelolaan kebudayaan itu. Jadi
kita harus merevitalisasi kembali gagasan-gagasan lama yang melibatkan penutur-penutur terakhir di daerah ini. Kemudian kita akan mendiskusikannya, menarasikannya, ya itu semacam itu. Jadi saya kira karena di sini diharapkan menjadi ruang pertemuan lintas antar komunitas, lintas antar generasi. Jadi kita sering dapat kunjungan dari para sesepuh kebudayaan, dari Pak Tanto sering kesini, kemudian ruang-ruang itu terbuka bagi kita untuk ngobrolin banyak hal soal kekinian, walaupun itu hanya formatnya saja yang kita belum temukan bagaimana format acaranya. Nah, mungkin di after ini, setelah Agustus akan ada lapangan, dan itu dipastikan menggunakan sumber daya generasi sepuh atau generasi tua yang bahkan setengah tua untuk kita gali ulang khasanah kebudayaan lama dan kita revitalisasi kembali. Begitu, Bro. Siap. Tadi pertanyaan dari Mas siapa? Mas Kahono. Mungkin ada tanggapan selanjutnya apa dari Mas Mili atau Mas Agus terkait tadi pertanyaannya, kenapa sih yang lebih senior atau yang masih anak-anak kok jarang diberikan ruang lah untuk berekspresi dan itu. Ada tambahan ini? Ini tentu saja jawaban yang tidak valid dari kawan-kawan ya. Jadi gini, kalau kita bicara soal kebudayaan, orang tua itu adalah pelaku kebudayaan, tapi kalau anak muda itu belum tentu menjadi pelaku kebudayaan. Itu jelas gitu ya. Ini kita coba aja, orang tua belum yang ujung jatilan itu alasannya karena apa? Karena mereka menjadi pelaku. Tapi anak muda misalnya belum nonton jatilan kenapa? Karena pengen nonton sing nonton. Ya, jujur aja. Anak muda itu kalau nonton jatilan kadang tidak nonton jatilannya, tapi nonton sing nonton itu sebagai ajang untuk mencari jodoh. Jujur aja. Ya, rasa sok ngaku goblok lah ya. Kita semua pernah mengalami itu gitu. Jadi kadang yang muda-muda ini perlu untuk dikasih semangat lebih ketimbang sekadar nonton jatilan. Ojo golek juga kok gitu. Kadang gue penting nonton jatilan, saiki nonton besok gue dadi sing melu sing dadi gitu. Sorry saya enggak tahu ya, kayak enggak suka sama dadi monggo gitu ya. Gue saiki mungkin dadi penonton kok, tapi sok mungkin gue iso melu sing enggak meli gitu. Karena saya gini, saya pernah saat ini cerita nyata gitu ya. Saya pernah ketemu sama tukang ojek. Tukang ojek itu kebetulan adalah abdi dalam prajurit Lombok Abang. Suatu saat saya tanya, dia mendapatkan gaji dari dana kebudayaan, tapi gajinya itu dibayar setiap 40 hari sekali. 40 hari sekali. Terus dia bilang sekarang itu susah sekali untuk mencari abdi dalam gitu, karena Cak Nom itu merasa tidak tertarik menjadi seorang prajurit Lombok Abang gitu. Karena ya prajurit Lombok Abang Pak tidak bisa untuk modal halbi Pak. Jadi mulai banyak anak-anak muda yang memang tidak peduli dengan kebudayaan gitu. Jadi saya pikir kenapa fokusnya harus kepada anak muda, bukannya kita mungkin akan mengajukan orang tua akan selalu penting, tapi anak muda akan jauh lebih penting gitu. Karena ketika kita fokus ke anak muda, usaha kebudayaan akan padam. Tapi kalau kita fokus ke orang tua, mohon maaf Pak, orang tua ini fokusnya dunia ibadah Pak. Ini mohon maaf gitu ya, orang tua itu fokusnya ibadah, yasin tahlil. Saya pikir semua orang akan punya porsinya masing-masing gitu. Anda bayangkan sekarang jatilan itu mulai jatilan full ya. Sekarang mulai banyak pendudukan jatilan ini full dari jam 9 sampai jam 8 malam. Wah, wong tua kon jatil sak mundur remo Pak apa ya? Anak muda yang kon jatil dari pagi sampai tua gitu. Apalagi kalau kita bicara soal kopi gitu. Ya, siapa orang yang betah mulai sampai malam kalau bukan anak wong tua ki mohon maaf Pak, jam 10 wis butuh paring kocok Pak. Jadi saya pikir orang muda, anak muda itu akan selalu penting untuk kebudayaan, akan selalu penting untuk hal-hal yang sifatnya revolusioner gitu. Ya mungkin tidak se ekstrim revolusi Prancis tahun abad 17, tapi yang jelas kita selalu butuh anak-anak muda yang mau membicarakan kebudayaan, mau membicarakan banyak hal gitu. Tentu saja bukan cuma budaya, politik gitu, agama, daki-daki rampung, karena kita semua akan pernah daki-daki pada waktunya gitu. Jangan pernah ngece Cak Nom sing daki-daki, karena pada titulan zaman itu kita akan merasa daki-daki. Kita akui lah negara kita mungkin belum sempurna gitu, butuh banyak orang-orang yang membicarakan politik dan lain sebagainya gitu. Anak muda itu, kemarin ini sebenarnya sudah pada nyoblos gitu ya. 2019 kemarin pemilu ya, 2019 jumlah pemilih usia di bawah 35 tahun itu 50%, tetapi jumlah caleg di bawah 35 tahun itu cuma 9%. Jadi anak muda itu lebih banyak menjadi orang yang nyoblos ketimbang yang dicoblos. Sing coblos rata-rata wong tua Pak. Wong tua ini kenapa orang-orang tua itu bisa aktif dipilih, karena orang-orang tua itu mesti didikte oke gitu. Jangan zaman saiki nek ora jelas tambah rasionalek lho.
Itulah kenapa saya selalu bilang ke teman-teman, anak muda itu harus aktif di politik, harus aktif dalam isu-isu kebudayaan, harus aktif dalam isu-isu pendidikan dan lain sebagainya gitu. Karena ya itu salah satu hal yang sangat penting. Anda suatu saat ini kepanjangan enggak ya? Enggak. Suatu saat coba cari di Google, ketik aturan 35%. Jadi itu riset dari salah satu dosen dia bilang dalam satu negara itu kalau ingin bikin perubahan politik yang signifikan itu butuh 3,5% dari total populasi yang melek politik gitu. 3,5% itu kan angka yang kecil, tapi toh saat ini masih sangat susah untuk dicapai gitu. Anak-anak muda itu punya potensi menjadi orang-orang yang punya nalar kritis yang baik gitu. Dalam pemilu, mohon maaf Mbak saya dulu bilang di Mutar, Pak. Alasannya mergo SBY ganteng, Pak. Apakah itu salah? Enggak, tapi itu alasan yang kurang bagus gitu. Banyak orang-orang tua di kampung saya itu memilih P3 itu kan alasan boleh Ka'bah gitu. Itu alasan yang tidak salah, tapi itu alasan yang kurang baik gitu. Banyak orang-orang milih PDI mergo PDI mesti Bung Karno, itu alasan yang tidak buruk, tapi itu salah dalam urusan politik. Nah, anak muda inilah yang secara porsi lebih besar dia harus melek politik agar dia bisa memilih caleg yang lebih baik gitu. Sekarang kan ada orang-orang di sana gini lah, saya udah pengen milih caleg, milih yang mana? Kalau saya punya aturan, saya milih caleg itu minimal harus dari domisili asal gitu. Karena minimal saya dari korupsi, minimal korupsi ini lebih daerah diri. Saya gitu ya. Kita kalau milih caleg minimal sing taat memasang standar gitu. Tapi orang-orang tidak peduli, orang-orang tua itu kadang sering terbutakan visual, sering terbutakan hal yang sifatnya emosional. Anak muda itu rasional. Itulah kenapa dalam isu-isu kebudayaan, isu-isu politik, anak muda harus selalu menjadi pemain, harus menjadi pemain. Kita jangan cuma menjadi yang nyoblos, tapi harus menjadi yang dicoblos. Karena kita berada di era digital, semua masalah adalah masalah-masalah digital yang mana kadang orang tua itu tidak bisa mengatasinya. Wong tua kita Facebooknya pas lali passwordnya bingung Pak. Ya aku saja orang tua itu passwordnya lalu bingung. Orang tua itu nganggap flash disk 5 GB itu gede banget Pak. Jadi saya pikir ada banyak isu-isu tertentu itu memang harus difokuskan ke anak muda tanpa mengurangi ya orang tua. Orang tua tentu saja sebagai penasihat, sebagai orang yang dituakan, tapi tidak menjadi pemain utama. Nah, saya sebagai orang muda merasa orang tua wayai mimpi. Hidungnya dari saya menyambut langsung pendek aja bahwa daging-daging itu oleh Gus. Jadi kebun mana itu diawali dengan pikiran daging-daging. Kalau di dongeng kopi itu kan sebelum mulanya adalah kopi, kalau di kebun mana itu sebelum mulanya ada gagasan daging-daging itu. Kami sebagai kawan baik Renggo Darsono dari awal jadi masih percaya Gus sebagai insan pergerakan bahwa revolusi bisa dimulai di warung kopi pun itu harus gagas itu. Masuk dari Mas Billy, mungkin ada tanggapan lagi nih setelah jawaban yang sangat konkret dari Mas Agus nih. Saya kira orang mungkin tadi saya tidak melihat usia sebagai benchmark berbicara tentang social change. Kalau tadi kelihatannya kita bicara tentang anak muda, karena saya lihat representasi yang hadir hampir 80% anak muda. Jadi memilih itu bukan karena kemudian meniadakan orang tua, bukan. Tapi saya melihat bahwa ide itu dia tidak menemukan usia. Jadi bisa jadi orang yang berumur 70 idenya sangat muda. Dan bisa jadi orang yang berusia 30 tahun idenya sangat tua. Jadi pembicaraan tentang usia itu kadang-kadang tidak cukup tajam untuk melihat perubahan apa yang ingin digodok. Sebagai ruang kedai kopi sebagai penampang untuk menemukan titik-titik harapan baru dalam konteks anak muda dan konteks semua usia, harus melihat tempat ini sebagai perbincangan tentang hidup kita akan terus bergerak. Karena hidup akan bergerak, maka bukan soal usia, tapi apa yang mau disumbangkan bagi semesta, itu yang menjadi persoalan. Kalau kita mau melakukan itu, ya saya akan melihat bahwa social innovators itu datang dari berbagai macam usia. Jadi tadi bicara dengan Bu Riti bahwa ada banyak hal yang dia lakukan. Ya kalau dihitung dengan duit itu, ya dia nombok banyak. Dari sisi ide kan gak ketemu nih. Dia usia ya mungkin dia juga udah masuk. Mungkin kelahiran 82 dia kan. Satu. Jadi
kalau saya bukan membuat garis demarkasi antara usia muda, usia tua, setengah tua, bukan itu poinnya. Tapi apakah semua orang menyumbang pada perubahan? Kalau itu sedang dilakukan, bukan cuma anak muda, bukan cuma orang tua, semua orang berbondong-bondong melihat kebudayaan ini maju, dan kebudayaan yang maju, apa namanya, derajat hidup kita menjadi lebih kuat. Nah itu yang menurut saya perbincangan itu yang harus terus digulirkan di kedai-kedai kopi. Tidak hanya berhenti pada soal duit semata ya, tapi hidup harus terus diperbincangkan agar kita menjadi waras. Demikian. Keren sekali, bijaksana sekali. Oke, mungkin nih, kan teman-teman ada pertanyaan lagi nih buat narasumber kita. Langsung banyak. Mungkin Mas yang di depan dulu nih. Mungkin boleh diberikan mic-nya. Jangan lupa mengenalkan diri ya Mas. Tes, oke. Perkenalkan nama saya Rizky. Kebetulan saya dari Semarang. Di sini di Dinas Pertanian. Mungkin mewakili yang anak muda. Tadi menyambut yang disampaikan Bung Willy tentang kopi sebagai medium. Juga tadi Mas Reki menyampaikan bahwa kita masih mencari konsep yang tepat. Mungkin nggak kalau kita replikasi dari Ma'iyah atau Gambang Syafaat gitu. Jadi itu bisa segala umur, dari umur yang tua hingga muda, itu bisa di satu lingkungan, dan kita bisa ngomongin budaya mau dari segi apapun, mungkin dari agama, dari politik juga bisa. Jadi nggak ruang yang kaku gitu loh. Dan kemudian ya saya setuju sama Mas Agus tadi. Jadi kalau kita menyelamatkan yang tua itu mungkin bertahan 5-10 tahun. Kalau kita menyelamatkan yang muda itu berkelanjutan dan hasilnya baik. Kenapa? Karena mental health anak-anak sekarang tuh lemah gitu loh. Karena banyak sedikit-sedikit merasa tersinggung atau sebagainya, itu nggak dialami di generasi-generasi milenial ke atas, apalagi generasi boomer itu kurang relate lah. Ketika dikit-dikit udah ini terlalu pressure, kerjaan dikit keluar tentang ya mungkin yang di dekat ini mungkin isu CPNS setelah lulus ditempatkan di jauh menolak. Nah itu kan melihatkan emang mentalnya nggak terlatih gitu. Nah mungkin saya melihat dari kebun makna ini bisa jadi tempat untuk kumpulnya anak Magelang gitu. Nah jadi saya sendiri yang dari Semarang, wah menarik kalau ketika ada wadah nih untuk kita bisa kumpul dan bisa ngobrol. Mungkin kebanyakan tuh cuma nggak bisa mengungkapkan dan nggak tahu tempat mengungkapkan seperti itu. Mungkin dari saya modelnya akan seperti Gambang Syafaat dan Mocopat Syafaat ya, karena itu diambil selapan dino, akan diambil sebagai malam Selasa Kliwon, melanjutkan tradisi Mbah Kakung di Mojoa ini dulu ketika mengambil selapanan di pengelolaan masyarakat lokal di masjid daerah sini. Jadi itu formatnya akan seperti itu karena kebetulan saya juga secara tidak langsung juga anak ideologis dari Mbah Nun, terutama saya di periode 97-98 sangat erat sekali, dan bahkan tuturan langsung, bukan langsung ideologis, ada pertemuan langsung itu. Jadi mau tidak mau akan seperti modelnya seperti itu, artinya seluruh lintas komunitas akan bertemu di selapanan sosok Kliwon itu nanti. Sambil berjalan akan ada banyak ragam tema dan juga pastinya akan mengundang banyak kawan-kawan lain di luar daerah yang kebetulan ada di daerah sini. Kita cangking, kita call ke sini saja, fleksibel. Jadi nantinya akan melebar meluas ya, monggo terserah, kurang waktu. Ini dari Mas Billy ada tambahan? Udah cukup ya, oke. Mungkin nih, yang terakhir nih, pertanyaan ketiga. Siapa yang mau kita mau nerapin kebudayaan Indonesia nggak? Pingsut, itu kebudayaan tuh. Mau pingsut, 1, 2, ada lagi mungkin 3. Bung Pipa berarti, boleh nggak tuh Mas Reki sama Mas Willy? Oke, Bung Pipa yuk, boleh nggak? Enggak. Siapa yang mau nih? Oke, ya wes. Lanjut, monggo Mas. Selamat malam semuanya, para narasumber, Mas Reki, Mas Agus, Mas Willy. Perkenalkan, nama saya Mas Al-Fadi, perwakilan dari Perguruan Silat Kartika Nusa, yang sangat tertarik mungkin dengan Indonesia ini Mas.
Mungkin kita masih awam gitu loh tentang bagaimana cara pendekatan kita mengenai Indonesia ini. Mungkin bisa dikasih tip and tricks bagaimana caranya dilirik oleh pemerintahan dan Indonesia ini. Karena Kartika Nusa sendiri berkonsen tentang sendera bencak. Sendera bencak ini adalah perpaduan antara seni drama dan pencaksilat yang mungkin sebagian orang awam masih melihat pencaksilat pukul tendang tangkis, kikir-kikir gitu. Tapi keberadaan dari Kartika Nusa sendiri berbeda. Kita menggabungkan antara cerita tradisional, gerak, kepahlawanan, pesan moral, dan spiritual seperti itu. Mungkin pagelaran Sendera Bencak ini juga dirancang untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal sendiri karena Kartika Nusa lahir di daerah Gunung Pring di Kabupaten Magelang ini. Nah, mungkin bagaimana caranya gitu sebagai organisasi yang kecil ini bisa dilirik atau tergabung dalam Indonesia ini gitu. Istilahnya kami organisasi kecil butuh support dari pemerintah dan Indonesia ini gitu. Terima kasih juga Bu Magna telah memberi wadah ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Afandi. Mungkin Mas Willy nih sangat tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Baik. Sebenarnya Dana Indonesiana, program Dana Indonesiana ini terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja dari kebudayaan apapun, termasuk pencaksilat. Kalau tips trik ini bisa kita, kalau saya ngomong bisa 4 hari. Tapi teman-teman bisa membuka saja. Tips pertama begini, buka dulu Dana Indonesiana. Ini berlaku bukan cuma Dana Indonesiana, di seluruh international funding juga sama logikanya. Anda buka dulu apa yang dimaui oleh program ini. Ini sama berlaku untuk seluruh international funding atau private sector dimanapun, selalu begitu. Seringkali begini, kita mau bekerja sama dengan orang, tapi yang maju dulu kepentingan kita. Kami kembangkan silat, jadi kamu program ini cocok nggak dengan idenya? Kalau programnya ini tidak cocok, cari yang cocok. Karena tidak mungkin orang mau melakukan mitra, dia lose win, selalu ada win-win. Nah, dalam program itu berlangsung di semua tempat. Nah, oleh karena itu kalau tadi teman-teman dari pencaksilat ya, program pencaksilat mau mengakses Dana Indonesiana, sangat terbuka. Tinggal bagaimana mengeksekusi, apakah ide tentang pengembangan institusi atau program yang berhubungan dengan pencaksilat, apa signifikansi relasinya dengan pemajuan kebudayaan tingkat lokal. Nah, itu yang harus dirumuskan. Lalu dari ide itu, apakah dia cocok dengan salah satu kategori dalam program Dana Indonesiana. Dana Indonesiana itu ada sekitar 11 kategori. Nah, teman-teman tinggal pilih apa kategori 1 atau kategori yang seperti teman-teman akar makna. Kalau teman-teman akar makna ini kategorinya pembangunan institusi. Jadi grant diberikan untuk memperkuat organisasi. Nah, tinggal teman-teman pilih mana yang paling cocok. Apakah trik-trik ini akan berguna bagi teman-teman? Sangat ini. Teman-teman harus membaca secara detail program ini. Ini berlaku bukan cuma di program Dana Indonesiana. Semua international funding yang kerjasama multilateral selalu membicarakan tentang idemu ini dengan ide yang saya mau beri. Itu harus match. Kadang-kadang kita gini, kami punya ide nih, ya idemu. Ini bisa mewadahi ide orang yang kita minta duit enggak? Ya kita maksa ini idenya bagus, ya bagus menurutmu, belum tentu bagus menurut dia. Nah, oleh karena itu harus dicocokin. Misalnya ya, dalam 3 tahun terakhir ini, dalam 10 tahun terakhir, perbincangan di global itu tentang climate change, perubahan iklim. Mungkin nggak membicarakan antara ilmu-ilmu silat dan perkembangan perguruan silat dengan perubahan iklim? Ada nggak konteks hubungannya? Kalau ada hubungannya, jangan-jangan itu yang menarik untuk dieksplorasi. Jadi
sumbangan-sumbangan tertentu terhadap ide yang akan dikoperasi. Karena kadang-kala gini, kita maksa ide kita, ini kayaknya harus cocok nih. Ya cocok menurut kita, cocok dia mau kasih duit, cocok kan? Jadi saya ngajar teori komunikasi dan lobby dan negosiasi ya. Nah di kelas lobby dan negosiasi selalu saya bilang, kalau you mau bernegosiasi dan berlobby dengan orang, you harus pastikan kau kenal. Kalau orang tidak kenal, jangan kau bawa proposal ini ke orang. Kalau kita tidak kenal, seringkali orang nggak kenal pun dikirim proposal. Padahal yang disebut fundraising itu kawan dekatnya disebut friend rising. Saya ketemu Bung Ricky di pasar, saya kehilangan duit. Dengan cepat saya minta di dia, kalau dia kenal ikan kasih. Kok beli ya duit, bilang, mau pulang ke Jogja orang putih. Dia bilang, tapi kalau saya nggak kenal, apa dia mau kasih duit? Sama. Maka sebelum program Dana Indonesia tiba di organisasi Anda, kenali dulu program Dana Indonesia. Kenali lewat detail, lalu nanti negosiasi idenya terjadi kalau Anda kenal. Prinsip cari duit, prinsip dapat support, prinsip kemitraan, bukan bawa proposal tanpa Anda kenal. Kenal itu bukan kemudian kita berkolusi. Kalau bapakku presiden, aku bisa jadi wakil gitu. Bukan itu. Tapi kenal atas gagasan. Gagasan saya kalau saya pertukarkan dengan dia cocok nggak? Kalau dilakukan akan bisa. Pengalaman saya dengan sejumlah lembaga internasional yang pernah saya kerja, permintaan uang, kemitraan itu selalu diuji melalui ide si dia yang memberi duit dengan ide orang yang minta duit. Pertemuan dua itu yang akan keluar dalam bentuk mereka alami sekarang seperti teman-teman akar makna. Teman-teman akar makna ini idenya bagus. Saya salah satu yang menilai mereka. Idenya bagus. Jadi kalau ketemu, ini cocok nih untuk disupport. Kenapa dia bagus? Dia lakukan aktivitas kebudayaan dari kantongnya sendiri. Kantongnya sendiri dia lakukan dengan apa? Dia bikin di tempat ini kedai kopi. Duit kedai kopi dipakai untuk program-program kemajuan kebudayaan. Jadi dia sudah leading 1-0 dulu dibanding organisasi lain. Jadi dia pertukarkan bukan pertukaran duit, tapi pertukaran komitmen atas kemajuan kebudayaan. Dia mau mengorbankan loh duit dari kantongnya dia sendiri untuk proses kemajuan kebudayaan. Nah ini menarik, sama seperti yang tadi kawan bilang bahwa apa Om Ili bisa nggak kami mengakses dari Indonesia? Oh sangat bisa, bisa dapat, sangat bisa. Nah pertanyaannya pertukaran idenya ketemu nggak? Kalau pertukaran idenya ketemu pasti win-win. Jenengan juga pasti kan tidak mau kan kirim proposal kemudian kirim ide lalu nggak menang. Kalau nggak menang itu kan loss dan win. Dalam negosiasi, dalam lobby yang harus dilakukan adalah win to win. Kalau loss win atau win loss, ya jangan lakukan. Jadi kalau saya itu, jadi terbuka untuk teman-teman semua, periksa Dana Indonesia secara detail, periksa semua pendanaan internasional maupun private sector. Kereta api itu setiap tahun kasih keluar duit. Bank BNI setiap tahun keluarkan duit untuk bantu masyarakat, untuk bantu organisasi-organisasi. BPD, kemudian bank termasuk sejumlah BUMN itu duitnya banyak karena sekitar setiap tahun mengeluarkan uang sampai ratusan miliar untuk program penguatan pemberdayaan masyarakat. Jadi duit itu di mana-mana ada. Yang jarang ada itu ide menarik. Siap. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas siapa Mas? Tadi mau bertanya ya? Oke, siap. Jadi, maturun Mas Afif, Mas Regi dan Mas Agus. Pertanyaan sedikit saja. Bagaimana kiat-kiat untuk mendorong khususnya generasi muda agar mencintai ngopi di kafe-kafe lokal ya? Selama ini ketika mereka ngopi di kafe es itulah yang hijau atau di F sering di-upload di medsos, di mana generasi muda kita lebih dekat
dengan dunia digital. Harapannya ketika mereka ngopi di kafe-kafe lokal dengan kopi lokal akan tumbuh kebanggaan atas kopi dari daerahnya sendiri, sehingga bisa mendukung teman-teman penggiat kopi juga untuk dari penyerapan pasar dan juga kebanggaan akan brand kopi lokal masing-masing. Maka teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Mas Agus nih. Oke, nah, dari Mas Agus mungkin ada itu nih, tanggapan nih dari pertanyaan nih. Gimana sih caranya kita kiat-kiatnya dari apa ya? Generasi yang lebih lanjut lah, supaya lebih menguatkan generasi muda supaya lebih bangga, lebih mencintai produk daerahnya sendiri seperti itu. Ini saya ngomong dari POV sekali lagi pembeli ya, bukan sebagai pengusaha kopi. Kalau Reki mungkin akan punya perspektif yang berbeda. Tapi saya punya beberapa kedai kopi langganan di Jogja itu. Salah satunya Asmara Art and Coffee Shop gitu, itu di dekat di dekat Jalan Mantri Jurong gitu. Kenapa saya suka sana? Karena di sana itu setiap hari Sabtu itu ada live music gitu. Ada live music yang kebetulan musiknya cocok sama saya gitu. Nah, jadi rock 90-an gitu, rock 90-an, dan saya seneng banget. Kalau Senin itu The Beatles, kalau Selasa itu Rolling Stone, nanti kalau hari Kamis itu reggae, kemudian Jumat libur, kemudian Sabtu itu rock 90-an. Bandnya namanya Dr. Feelgood. Jadi saya pikir saya datang ke sana karena saya bukan cuma ingin menikmati kopinya gitu, saya pengen menikmati ambience-nya, saya pengen menikmati sensasi menyanyikan kembali lagu-lagu 90-an yang dibawakan secara live dan lain sebagainya gitu. Itu satu gitu. Yang kedua, saya itu suka sekali ngopi di salah satu kedai kopi di Magelang juga sama gitu, kedai kopi Rockstar gitu rumah saya. Alasannya itu juga gitu, karena di sana memutar musik-musik yang memang saya suka gitu. Sekali lagi rock 90-an gitu. Nah, saya pikir ini banyak orang datang ke kedai kopi itu mencari ambience gitu. Saya suka karena musiknya cocok buat saya gitu. Tentu saja pengunjungnya apakah banyak? Tentu saja mungkin tidak akan sebanyak yang musiknya lebih general gitu, lebih general gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa untuk menyediakan kedai kopi yang terbuka untuk semua segmen, itu nggak mungkin, tidak mungkin gitu. Ada orang yang suka ngopi itu memang mencari ketenangan, ada orang yang memang mencari memang ke kedai kopi itu justru senang kalau ada musiknya gitu. Jadi ya anda harus riset di daerah Anda itu, anak-anak muda daerah kedai kopi itu lebih banyak yang mana gitu, lebih suka yang mana. Jangan berpikir bahwa hanya karena anak muda kemudian dia pasti suka dengan India, misalnya lagu India, lagu-lagu puisi, ya belum tentu. Di kampung saya itu senengannya ya siswa trombo muda gitu, musik-musik sekarang mbak itu seneng gitu. Saya ada bukan kedai kopi, lebih ke angkringan gitu, angkringan namanya Warung Deso gitu. Angkringan Warung Deso menyediakan kopi, tapi lagunya sekali mbak Irul, ada tahu ya? Irul sekali mbak, oh diseneng, style kopi seneng Ipol pak, gitu kan? Di style Irul sekali mbak, itu senengnya kita api, kadang sampai foto request, kita lagu ini gitu. Jadi kadang ada segmentasi tertentu gitu, dan semua kedai kopi tidak mungkin bisa menyediakan semua segmentasi, semua harus paham pasar gitu, paham segmentasi yang mana gitu. Kalau soal kekayaan kopi itu, kopi daerah dan lain sebagainya, mungkin kita akan mengikuti gitu. Karena kalau kita bicara soal Indonesia, mohon maaf, orang Indonesia itu tentu saja bukan jenis orang yang menikmati kopi spesial, kita akui itulah gitu. Mustahil kita menyamakan selera kita dengan selera orang Italia yang kalau minum kopi pasti espresso 30 ml dan pasti pahit, itu nggak mungkin. Indonesia itu secara kebudayaan adalah secara industri. Di era kolonial kita itu penghasil gula terbesar di Asia Tenggara gitu. Budaya kita budaya manis pak, ya gulung, ya jurung, ya tetes, ya kincong gitu, manis semua gitu. Jadi jangan memaksakan orang ngopi harus pahit gitu. Orang kita lihat tuh kalau ngopi pahit itu ya karena mereka selalu butuh caffeine shot gitu. Ya mereka kalau minum itu ya sambil ngadeg, enggak ya wis gitu. Orang Prancis mungkin lebih panjang lagi, tapi orang Prancis punya alasan ngopi itu ya untuk sarana digestif gitu. Dia minum kopi karena untuk biar pencernaan bagus. Kalau Indonesia itu kopi memang untuk kumpul, untuk kumpul gitu. Kalau orang saya itu dulu pertama kali kaget kopi di tempat Narenggo itu ada kopi gelasnya itu cuma 30 ml, gue pelit banget kan ngopi kok kayak gelas sih.
30 mili gitu. Padahal saya mohon maaf, saya orang Kaliangkrik, Pak ngopi sesak gelas gede sini kopi kabel lah. Iya kan, usahanya gitu. Ngopi nggak ada urusan dengan aku gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu kadang dia memang belum terbiasa dengan specialty kopi gitu. Saya ingat banget dengan kopi pertama kali buka di dekat rumah sakit JIH itu, saya dikasih kopi yang apa, kalau kopi yang agak kecil itu apa jenisnya? Arabica. Aku nanti ngomongin gue demi Allah, aku mau gue ini kopinya Wahyu ini. Karena nggak tahu kalau ternyata kopi itu ada varian yang kecil, karena dari kecil saya terbiasa kalau kopi itu ya kopi kapal api gitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan orang Indonesia harus kemudian pasti harus bisa minum kopi yang pahit gitu, karena budaya lidah kita itu budaya lidah manis gitu. Tetapi perlahan kita bisa mengenalkan gitu, bisa mengenalkan bahwa itu ada kopi daerah gitu, ada kopi daerah lokal gitu. Karena Indonesia itu kan punya kekayaan kopi yang sangat luar biasa lah ya gitu ya. Ini tolong dikoreksi, konon katanya Indonesia itu punya banyak jenis kopi karena punya benda alam yang berbeda gitu. Kopi itu konon katanya tanaman yang kalau ditanam di beda tanah saja sudah berbeda. Konon katanya kopi kalau ditanam di dekat pohon jeruk itu kopinya ada aroma jeruk. Kopi kalau ditanam di dekat pohon kayu manis itu kopinya ada aroma kayu manis. Kopi kalau ditanam di kebun makna aroma perlawanan, Pak. Tapi kalau di depan, soalnya kalau ditanam di dekat kamarnya lagi aroma sekian. Ampun. Kita punya banyak kopi spesial, beda daerah bisa berbeda gitu. Anda coba bandingkan sama Italia. Italia itu kan surganya kopi, tetapi dia tidak punya kopi spesial nih. Semua menu kopi itu bahasa Italia. Espresso, cappuccino, macchiato itu kan bahasa Italia, tapi Italia tidak punya kopi sendiri. Beda daerah ya kopinya kok kopi Juventus, kopi Milan dalam. Sini kopi Sumi ada, ya kan kopi Sindoro ada. Beda tanah, beda. Jadi saya pikir ya itu salah satu keunggulan kita punya jenis banyak kopi dan kita bisa menawarkan orang-orang karena setiap kopi akan selalu berbeda dan tentu saja itu bisa dilakukan dengan perlahan. Tapi yang jelas kita harus yaitu utamanya adalah riset pasar itu tadi. Gitu. Oke, soal produk lokal, kopi makna memilih narasi, jadi memilih narasi sebagai nilai jual. Jadi segala hal dinarasikan di sini, nanti ada produk-produk yang kemudian bekerja sama dengan produk kopi dengan narasi khusus, narasi. Karena kita jualan narasi, artinya memang literasi menjadi hidup. Pertama ketika umpamanya di Instagramnya sejarah tentang bangunan, sejarah tentang daerah ini, bagaimana dulu di Diponegoro menjadi laskar di Diponegoro, riset di menyanggah di sini hingga dinamakan kasih. Jadi kita memilih istiqomah dan konsisten di jalan narasi. Saya kira itu cukup. Siap, oke. Mungkin mungkin untuk diskusi malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi teman-teman masih bisa lah nanti ngobrol-ngobrol setelah kami semua turun dari sini seperti itu. Mungkin ada beberapa statement dari diskusi kita malam ini yang dimana pastinya harapannya kita semua mungkin bisa malah kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi, gak terbatas hanya di tempat kopi saja, bisa dimanapun. Harapannya teman-teman dari sini akan lebih mengembangkan sayapnya lah terkait cara berpikirnya dan lain-lain. Dan juga di sini dari Dana Indonesiana juga pastinya membuka peluang-peluang, akan tetapi di sini teman-teman juga haruslah mengungkapkan ide-ide yang lebih baik juga. Lalu juga kita sebenarnya tidak memporsi-porsikan dari generasi tua dan generasi muda, akan tapi dari masing-masing generasi itu sudah tahu apa yang harus dilakukannya seperti itu. Dan juga pastinya buat teman-teman pegiat kopi di sini ada istilahnya itu namanya niche market lah. Kalian cari market-market tertentu supaya pastinya usaha kalian pastinya bisa makin berjalan lebih cepat seperti itu. Mungkin untuk diskusinya saya tutup. Terima kasih untuk Mas Reki yang sudah menyediakan tempatnya, lalu Mas Willy yang sudah memberikan sharing-sharing terkait kebudayaannya, dan juga pastinya Mas Agus dengan kata-katanya yang sangat wow pada malam hari ini. Sekian dari kami semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tepuk tangan buat kita semua ya. Habis ini ada musik dari Magelang Folk Community, musik folk Magelangan. Dipersiapkan.